Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Sukmawati. Saya dari kelas 05 SAKM 001, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Di video ini saya akan menjelaskan kejahatan komputer dan cybercrime. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Saragi, SEMM. Oke, pertama kita masuk ke pembahasan. Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Oke, selanjutnya ada macam-macam kejahatan komputer. Yang pertama itu ada illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Yang kedua ada illegal contents atau konten tidak sah. Yang ketiga ada data forgery atau pemalsuan data. Yang keempat ada espionage cyber atau mata-mata. Yang kelima ada data thief atau mencuri data. Dan keenam ada misuse of device, yaitu menyalahgunakan peralatan komputer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lainnya. Contoh kasus illegal access yang sering terjadi adalah peretasan akun media sosial, pencurian data pribadi seperti nomor kartu kredit, atau bahkan masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan bisnis tanpa izin. Yang kedua ada illegal contents atau konten tidak sah. Adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang dimaksud dalam illegal content menurut undang-undang ini adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman sebagaimana termuat dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Contoh illegal content adalah pornografi. Yang ketiga ada data forgery atau pemalsuan data. Adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai keep list dokumen dalam internet. Contoh kasus data forgery ini yaitu terjadi pada e-banking BCA atau memasukkan sebuah website bank. Modusnya sangat sederhana. Si hacker memfotokopi tampilan website bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Yang keempat ada espionage cyber atau mata-mata. Adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasarannya. Selanjutnya yang kelima itu ada data thief atau mencuri data. Adalah kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity thief merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini, sering diikuti dengan kejahatan penipuan. Contoh kasusnya di Indonesia yaitu ada pencurian data Bank Syariah Indonesia. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server BSI pada bulan Mei 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan 1,5 terabyte data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransomware, karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Selanjutnya yaitu ada misuse of device, atau menyalahgunakan peralatan komputer. Adalah kegiatan dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu.
Peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab kejahatan komputer, yaitu ada akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Dan juga ada sistem keamanan jaringan yang lemah, kurangnya perhatian masyarakat, dan para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis kejahatan cybercrime. Ada carding, cracking, devising, hacking, phishing, spam, trojan, dan virus. Oke, kita akan bahas satu-satu jenis-jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Dan yang kedua ada cracking, adalah hacking untuk tujuan kejahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat cracker. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Selanjutnya ada defacing, adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain. Dan ada juga hacking, adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Dan juga ada phishing, adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Selanjutnya yaitu ada spam, adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. Lanjut ya, di sini ada trojan. Adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk melakukan suatu serangan namun terselubung dengan baik. Seperti dia bisa menyamar dengan baik untuk menyusup. Selanjutnya yaitu ada virus, adalah merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Ini sering kita dapati ya di diri kita, mulai dari flash disk, entah dari situs tempat lain, tiba-tiba ada virus di komputer kita atau laptop kita, seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulan ya. Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadi. Aksi cybercrime dapat memberikan kerugian secara material maupun non-material bagi para korbannya. Informasi yang terlihat sepele seperti nomor handphone, lokasi, media sosial, hingga tanda tangan bisa menjadi incaran pelaku cybercrime untuk melancarkan aksinya. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah cybercrime, yaitu dengan melaporkan email dan situs web phishing atau situs web yang tidak dikenal yang bisa menyebabkan virus masuk ke laptop atau komputer kita ya. Yang kedua ada mengubah kata sandi. Mengubah kata sandi seperti kita mengubahnya itu rutin, seperti 3-6 bulan sekali kita ganti kata sandi data-data pribadi kita, atau aplikasi-aplikasi seperti m-banking, terus seperti pokoknya data-data pribadi yang sensitif ya. Lalu yang ketiga ada menggunakan antivirus. Menggunakan antivirus di perangkat kita kayak di laptop, di komputer, menggunakan perangkat virus untuk menangkal kalau ada situs-situs atau virus yang tiba-tiba masuk entah dari mana ya kan.
Terus selanjutnya ada melakukan update, membuat cadangan data, membuat sistem security plan, dan aktifkan data encryption. Sekian presentasinya, terima kasih.